Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan saya hanya baru dengar dan data, tapi ketika mendengar langsung dari Bapak, ternyata ada camat kembar, Pak. Ada camat RI, ada camat NII itu, Pak. Itu luar biasa. Ini perlu diketahui oleh pihak terkait. Oleh karena itu, Pak Satori, ya, Densus Jawa Barat perlu jadi perhatian. Saya nggak tahu ini kalau tidak dimasukkan dalam rangka terorisme, ekstremisme NII, menurut saya keterlaluan, Pak. Jadi kalau sudah jelas ada pemberontakan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Sulawesi, Aceh, sepanjang tahun 47, 48 sampai 62 Kartosuwiryo itu, kemudian tidak masuk dalam list radikalisme dan ekstremisme, menurut saya belum menemukan rasionalisasinya, Pak. Oleh karena itu menurut saya NII sudah jelas memberontak melawan TNI. TII itu Tentara Islam Indonesia, karena untuk mendirikan Darul Islam, ya. Dan bubar tahun 62 itu Kartosuwiryo dan organisasinya. Ternyata pahamnya ini disaksikan bersama. Tadi Pak Ketua MUI menyampaikan, Kepala Kesbangpol juga menyampaikan, nanti mungkin Kementerian Agama akan menyampaikan, tadi dikutip, ya saya mendengar langsung, penyuluh agama pun ada yang terjangkit NII. Saya pikir saya tidak salah untuk datang pada pagi hari ini, di hari libur. Harusnya berlibur, tapi kita melakukan hal-hal yang efektif seperti ini, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hubbul waton minal iman, cinta negara bagian dari iman. Oleh karena itu saya bangga hati ketika Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Yecep Hidayat, hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita bersama-sama di sini, ada dari TNI, dari Polri datang, Pak. Jadi kalau sudah menyaksikan begini, ya kita bersama-sama harus satu kesatuan. Ini bukan hanya tanggung jawab TNI, wah ini kedaulatan Pak TNI, Pak, wah ini keamanan Polri, Pak, wah ini bagiannya pemerintah. Tidak, ini tanggung jawab kita bersama. Dan kita tidak boleh melepas ini. Bagi kami asatid, pengurus MUI, aktivis dakwah, aktivis ormas, disinilah ladang kita berjuang dan jihad mempertahankan NKRI. Slide pertama, saya ingin menyampaikan ini adalah satu kesatuan. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun. Slide next. Mas, slide-nya Mas. Ini. Biar di. Ini ayat yang menunjukkan bahwa keutuhan negara itu bukan hanya oleh TNI dan Polri, bukan hanya pemerintah dan politisi. Keamanan menjaga dari ekstremisme dan radikalisme itu bukan persoalan Densus. Kalau Densus pakai batik seperti itu nggak menyeramkan. Kalau udah pakai pakaian Densus, pakai tembak, menakutkan Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi udah dijamin oleh Ketua MUI, Bismillah, karena Polri dekat dengan masyarakat dan mengayomi umat dan bersama-sama dengan para ulama. Dalilnya di sini, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ada pasukan TNI dengan alutsistanya, ada Polri dengan seluruh perangkat-perangkat keamanannya, tapi kita ulama liyatafaqahu fid din untuk membela paham-paham yang benar di dalam NKRI ini. Maka Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi menyebutkan fa innal
Ad-difa 'anil watan wajibun muqaddasun fa innal watana yahtaju ila man yunadi anhu bisayfi wa ila man yunadilu anhu bil hujjati wal burhani. Negara ini butuh TNI yang punya alutsista, butuh polisi yang menjaga keamanan, butuh Densus, butuh pemerintah, butuh. Tetapi tak kalah butuhnya adalah butuh pada kiai, ustadz. Kalau mereka membela NKRI dengan senjatanya, maka kita membela dengan narasi dan argumentasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya dikutip saya aja hujah, kata gak usah dilayan Pak Holil, fatwa-fatwa aja. Tapi banyak orang-orang pinter sekarang ini yang saking pinternya itu kita disuruh lepas dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak usah ikut menyesatkan hak Allah. Lah Allah itu sudah memberikan koridor biar ulama menjelaskan mana yang sesat, mana yang tidak. Kalau amar ma'ruf itu dihilangkan, nahi mungkar dihilangkan, kita bersama dengan Bani Israel la yatanahawna mungkarin. Kita sama dengan Bani Israel yang Allah kutuk karena tak pernah peduli dengan ada di sekitarnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang ada medsos, saya aktif. Twitter saya aktif, di IG saya aktif, di media saya aktif, ya. TikTok pun saya aktif. Masuk di situ bukan taktik. TikTok Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang dari seluruh media ini adalah menjadi sarana pembuktian. Depan hukum pembuktian, nggak bisa ngelak. Dia hanya dengar di TikTok. Kalau utuh TikToknya apa salahnya? Kalau dia bilang mendengar hanya dari web, kalau itu official resmi, apa salahnya? Polisi menyiarkan dari videonya polisi. Seperti Azaitun menyiarkan dari Azaitun Movie, Azaitun Official. Itu bisa jadi bukti Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa ngelak kemudian itu tidak sempurna. Saya bilang nggak sempurna. Kita bisa buktikan dengan lingkup dan persoalannya. Dan kita pun juga bisa membalasnya. Dan kita menjawabnya. Karena kita takut seperti Bani Israel. Dan yang sekarang Bapak Ibu sekalian yang kita dihantam oleh dunia global adalah umat Islam gak usah ikut-ikut. Yang penting Anda baik, urusan neraka urusan Allah. Iya kalau neraka, tapi baik benar haram halal Allah menyerahkan kepada manusia dengan koridor yang diberikan oleh Allah. Tapi apakah setiap orang yang berbuat dosa masuk neraka? Belum tentu. Kalau Allah mengampuni masuk surga. Yang berbuat baik pun apakah pasti masuk neraka, masuk surga? Belum tentu. Kalau ternyata su'ul khotimah. Tapi tidak berarti kita tidak tentu tidak boleh memberikan hukum, karena Allah yang menjelaskan hukum pada kita dan dijelaskan oleh para nabi, dan pewaris nabi adalah para ulama. Ini penting saya ingin sampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melawan narasi jangan cinta negara, udah biarin urusan TNI. TNI berapa jumlahnya? Kalau TNI disuruh debat berkenaan dengan Al-Quran hadis, nggak bakalan menang. Apalagi dengan profesor yang itu bagian jurusan hukum Islam. Itu kiai yang harus debat. Ketika didebat di depan publik, baru oh iya ternyata dia salah ya. Itu berapa besarnya? Kan nggak bisa ditumpas pakai pistol, pakai bom itu. HAM itu Bapak Ibu sekalian. Kalau TNI datang kepada orang yang berdebat dengan pemikiran, itu bukan ranahnya. Sebaliknya kalau ada serangan dari luar yang ingin menghancurkan NKRI, ada pemberontakan, ada TII, itu jangan kiai yang masuk, itu TNI yang masuk. Jadi ada bidangnya, narasi bagian kami, hujah bagian kami. Ketika ada pemberontakan, seperti TII udah ada buktinya kok NII memberontak. Bukan katanya, ada buktinya. Ditangkap Kartosuwiryo, jelas kok, itu fakta, data. Oleh karena itu kalau ada ini udah besar ada pemberontakan, kiai nggak mungkin bisa maju untuk melawan mereka, karena kita nggak dilatih pegang senjata. Itu bagiannya Densus, bagiannya TNI, bagiannya Polri keamanan. Ini pentingnya kolaborasi antara ulama, umaro, TNI, Polri bersama-sama. Di hari ini bukan ketepatan, tapi takdir Allah untuk mensejahterakan, menjaga keamanan di Kabupaten Garut, Pinemal, dan Indonesia pada umumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, implementasi dari hal ini, slide berikutnya silahkan. Kita akan
berpedoman kepada bagaimana kita ini, Bapak Ibu sekalian, membangun cinta tanah air, nasionalisme. Tadi disebutkan hubbul waton ad-difa anil watani wajibun muqaddasun. Wajib. Wajib itu apa? Ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu dalam hukum Islam kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tinggal dosa. Jadi orang-orang yang melawan NKRI adalah orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang melawan terhadap keutuhan NKRI adalah buot dan diperangi. Bani Nadir diperangi oleh Rasulullah. Ya. Termasuk juga Bani Quraidah saat itu dengan pendekatan diplomasi juga diperangi, tapi dengan cara pendekatan diplomasi, bukan pendekatan dengan kekuatan militer, bukan. Ada tingkatannya, tapi ketika orang sudah menggunakan kekuatan militer, maka tidak lagi pendekatan diplomasi, tapi juga sudah militer. Di sini kita berkewajiban membangun cinta tanah air. Oleh karena itu, seluruh komponen ormas Islam, bagian dari kerangka kewajiban dakwah adalah bagaimana orang itu cinta tanah air. Karena tidak mungkin kita membela tanpa cinta. Hanya cinta yang menjadikan kita cemburu, dan hanya cinta yang membuat kita mau berkorban, dan dengan cinta kita mau membela tanah air ini. Dan ini dihabisi dengan sekarang ada media sosial, narasi, orang dibikin gak peduli. Sudahlah Pak, nggak usah ikut ngurus-ngurusin itu. Kata Kiai tadi, Kiai Sirajul Munir, MUI ngomongin hukum aja lah, gimana sholat, bagaimana ke masjid. Ya kita urusin itu, bukan berarti kita nggak ngurusin. Termasuk politik kita urusin, tapi bukan politik yang sifatnya politik identitas. Yang kita urusi adalah identitas politik. Apa bedanya Pak? Politik identitas, kata Bapak sekalian mengatakan Islam, kemudian Bapak menghantam kepada orang selain Islam. Saya ini calon DPRD dari Islam, yang milih saya akan saya sholatin. Tapi kalau nggak milih saya berarti dia kafir dan tak perlu disolatin. Itu namanya politik identitas. Dengan identitas Islamnya menghantam pada identitas agama lain. Saya orang Garut, calon DPRD dari Garut. Kalau nggak milih saya berarti bukan orang Garut. Besok yang nggak milih saya keluar saja dari Garut. Itu namanya politik identitas. Tapi identitas politik Bapak Ibu sekalian, saya Muslim. Bapak Ibu pilih saya Muslim, insya Allah saya akan perjuangkan nilai-nilai Islam di parlemen. Kalau saya jadi Bupati Garut, saya akan bikin kebijakan sesuai dengan ajaran Islam. Bukan berarti kita akan menafikan pada agama lain. Itu namanya identitas politik. Saya orang Garut, saya akan berpikir bagaimana membangun Garut. Tidak berarti menzolimi kepada Indramayu, bukan berarti menzolimi ke Bandung, bukan. Tetapi proses gimana identitas menjadi sebuah lahan kita berjuang, itu namanya identitas politik, bukan politik identitas. Diurusi oleh MUI termasuk ke masjid. Apakah di masjid boleh bicara politik Pak? Boleh, wajib. Pilih yang baik, pilih yang jujur, pilih orang yang punya nasionalisme. Jangan pilih orang NII. Udah jelas kok. Jangan pilih mereka. Pastikan itu. Tapi jangan di masjid Bapak Ibu sekalian kampanye, ikut partai A, ikut partai B, saya dari partai ini, pilih saya. Kalau nggak pilih saya, nggak jadi saya ini sholat di masjid. Wah, ini rusak. Maka jangan ada kampanye di dalam masjid. Bicara politik dalam masjid silahkan, tapi jangan ada kampanye pemilihan di dalam masjid. Kenapa Pak? Khawatir jamaah masjidnya buyar. Kalau yang memilih Demokrat, kemudian dia dari jamaah PKB, mungkin besok nggak sholat lagi. Kalau jamaah mungkin dari P3 dan termasuk dia di dalam ada PDIP, mungkin nggak datang lagi. Dan seterusnya. Mungkin juga yang dari Perindo, mungkin juga yang jadi Gerindra, mungkin dari Golkar. Berantem, itu namanya saddan lidzari'ah, sadduz dzara'i dalam bahasa usul fikih, mengantisipasi terjadinya konflik. Jangan ada kampanye pemilihan di dalam masjid, tapi bicara politik keadaban menjadi satu keharusan di dalam masjid. Itu bedanya identitas politik dan politik identitas.
Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dibedakan, bukan berarti kita nggak boleh bawa agama-agama dalam politik. Siapa bilang nggak boleh? Di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika bicara ketuhanan yang Maha Esa, saya Islam tidak berarti melarang klaim non Muslim bicara ketuhanan yang Maha Esa. Karena mereka punya keyakinan. Ini yang kita ingin sampaikan, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu terjadi tapi tidak menjadi bentrokan di antara kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang penting kita tanamkan dalam Islam. Mengurus banyak hal. Wah, kiai banyak yang diurus, kiai banyak yang ditanggapi. Umatnya nanya sama kiai. Bahkan anaknya nggak segera dapat jodoh, itu nanyanya sama kiai. Kalau sering-sering nanya sama kiai, lama-lama dinikahin sama kiainya. Lah daripada dia nanya terus, ya sudahlah kiainya aja yang mau nikahin. Toh slotnya masih ada. Saya yakin bapak-bapak senang bicara mah ini. Karena punya keinginan, di rumah takut sama istri. Tadi kalau ibu-ibu jangan katanya. Kata ibu-ibu yang istri tua, yang istri muda monggo katanya. Jadi di sini sakit, di sana senang, masih terus kosong-kosong. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara berkenaan dengan nasionalisme. Ini kewajiban kita menanamkan cinta tanah air sedari kecil. Tadi Pak Kesbang menyampaikan, Pak nggak pernah upacara. Memang upacara itu sederhana, tetapi itu implementasi kecintaan terhadap negara ini. Mengenang para pahlawan yang gugur. Kalau mereka berani mengorbankan jiwa dan raganya, hartanya, kita ini kok mau datang, mau ikut terlibat saja kok susahnya minta ampun. Di mana rasa cinta kita? Kalau itu tertanam, di mana ada yang mengganggu NKRI, kita terpanggil. Itulah yang menjadi kewajiban kita. Ceramah-ceramah ke depan, khutbah-khutbah Jumat. Jangan semata-mata zikir saja. Zikir penting, tapi selain zikir, implementasi cinta kepada Allah adalah cinta kepada makhluk Allah. Dan implementasi cinta pada makhluk Allah adalah cinta pada negara. Nabi Muhammad itu cinta negaranya. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah, apa kata Nabi Muhammad ketika balik ke Mekah kembali setelah berangkat untuk umroh? Inna hadzal arda lahabul ardi ilayya. Ini bumi yang paling aku cintai, kata Nabi. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau tidak karena aku terpaksa dulu dalam perjuangan itu pergi dari Mekah, aku tak pernah hijrah ke Madinah. Ungkapan saking cintanya pada tanah air. Jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Pak, Indonesia belum negara Islam, Pak. Nanti saya jelaskan. Negara, katanya Profesor Dr. Thohir Azhari, yang sangat dekat dengan negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Soekarja, disertasinya menyebutkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar negara yang paling dekat, yang sangat dekat dengan negara Konstitusi Sohifah Madinah yang 47 pasal yang itu ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau bicara soal asas negara, kita ini sudah Islami. Mungkin orang yang nggak paham saja diartikan dengan negara Islam. Nabi nggak pernah menyebut negara Islam. Nabi menyebutnya negara Madinah. Nggak disebut sama sekali nama Islam di dalam piagam itu. Tetapi disebut dengan Sohifah Madinah, wasiqah. Disebut dengan, kalau kita itu Darul Ahdi wa Syahadah kata orang Muhammadiyah. Darul Mitsaq katanya orang NU, katanya orang MUI. Darussalam katanya orang Nahdlatul Ulama. Makanya kalau ada NU, organisasi besar seperti juga Perti, itu seperti hanya juga Muhammadiyah, itulah sebagai kerangka, dan organisasi-organisasi yang lain yang sekarang eksis di bawah Majelis Ulama ada 68 organisasi. Itulah termasuk organisasi tarbiyah yang ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slide berikutnya. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang dihantam oleh globalisasi. Ada dari luar namanya HTI. Ya. Mereka tidak yakin dengan negara kesatuan. Dengan sistem republik
Mereka mau menjadikan negara khilafah. Itu salah, Pak. Konsep di luar Indonesia silahkan. Karena konsep negara itu ijtihadi. Tapi kalau dibawa ke Indonesia itu salah. Kenapa salah, Pak? Karena Indonesia sudah punya kesepakatan dengan Pancasila, maka model negara apapun yang bertentangan dengan Pancasila itu salah. Kerajaan tidak benar, khilafah juga tidak benar, karena kita sudah punya Darul Mi'syar. Mirip dengan ibu bapak sekalian, kalau ada perempuan cantik, perempuan itu sudah ada suaminya, jangan dilamar lagi, itu cari masalah. Cari yang masih gadis, kalau nggak dapat juga yang gadis, insya Allah masih banyak yang janda. Saya punya data-datanya janda di Garut ini. Cuman ketua MUI belum pernah nawarin ke saya. Akhirnya saya kesini ngajak istri. Kalau ditawarin besok-besok, saya nggak ngajak istri. Karena kalau ngajak istri ini ada satpamnya, nggak bisa ngapa-ngapain kita ini. Jadi kiai pun itu kalau depan istri itu, Pak, nggak ada yang wibawa. Tanya nih asatidz, ada nggak yang wibawa depan istrinya? Nggak ada, Pak. Sayyidina Umar aja dibentak sama istrinya, Pak. Nah kalau kita, ya, teman saya itu profesor, Pak, udah paling pinter. Kalau dibentak oleh istrinya, Pak, goblok mendadak, Pak. Saya nggak yakin yang TNI, Polri, Jenderal itu, Pak, berani sama istrinya, saya nggak yakin, Pak. Artinya kita ini sama-sama takut sama istri, makanya beraninya kita menghindar dari apa-apa yang ada di depan istri, Pak. Nah ini saya masih nunggu dari Kiai Sirajul Munir ini. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, kita berpikir tentang bagaimana kita membatasi dari gerakan internasional ke kita, yang sekarang semuanya ada di sini. Ibu bapak megang HP ini dalam penelitian minimal orang Indonesia 10 jam pegang HP. Jadi kalau saya mau lihat, saya tanya bapak sekalian, sehari itu berapa lama pegang istrinya? Bapak-bapak sekalian, kalau ketinggalan handphone pasti balik ke rumahnya. Saya tadi itu turun, pas masuk ke sini kelupaan HP ada di mobil, saya suruh ambil. Nggak bisa ketinggalan dari HP itu. Kalau saya jalan ketinggalan istri, saya nggak pernah balik lagi. Ada Grab, nggak. Jadi bapak sekalian, betapa sekarang informasi ada di sini semua. Makanya sekarang televisi itu bagi anak-anak generasi Z dan milenial udah nggak laku. Yang kenal saya sering masuk TV itu generasi yang umur 40 ke atas, yang umur 30 nggak ngerti ada acara apa di televisi. Mereka pun nggak nonton TV, nontonnya di YouTube. Jadi oleh karena itu bapak sekalian, kita sekarang banjir informasi. Mungkin kita semua sekarang rajin baca semua, tapi yang dibaca adalah medsos. Baca buku jarang, baca artikel jarang, baca jurnal saya. Tapi kalau medsos, WA, saya yakin tidak ada yang tak pernah baca dalam sehari. 2 jam sekali minimal dilihat HP-nya, ada WA, ada japri kok nggak dijawab-jawab, itu ditelepon. Dan sekarang penetrasi paham lewat handphone Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita sekarang digital native, dengan sendirinya digital, tanpa belajar ngerti. Tapi kalau orang tua kayak Kiai Sirajul Munir, kayak saya, ini sudah harus bicara. Pak Zubaidi itu udah gatek, nggak ngerti, sudah anak yang ngerti tanpa belajar, karena kita generasi kolonial, mereka generasi milenial, dan semua ada di sini. Makanya MUI itu harus aktifkan di sini. Media-media diaktifkan, punya web, harus ada pelatihan. Di MUI pusat ada namanya Mujahid Digital, jihad digital, itu harus sampai ke bawah itu. Bagaimana pamannya kita ini bisa mengembangkan dan bisa menyebarkan. Jadi sekarang itu narsis itu penting untuk jadi eksis. Kalau dulu narsis takut ria, sekarang hanya hati ditata, tapi narsis menjadi sebuah keharusan. Tapi tetap hati ditata, bukan ria, ya Allah, ini adalah kewajiban kami dakwah. Di sini yang ditata, tapi polanya setengah narsis, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin bicara soal Pancasila. Ini bukan agama.
Jadi agama bukan Pancasila, bukan. Yang bilang Pancasila agama itu salah. Tapi inti-inti kenegaraan sosial itu ditampung semuanya di dalam Pancasila. Jadi Pancasila bukan agama dan Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Jadi bukan agama dan bukan yang bertentangan dengan agama. Tapi bukan berarti yang bukan-bukan. Pancasila kalimatun sawa. Titik tengah dari semua paham keagamaan dan sosial kebudayaan di Indonesia. Dan terbukti itu merangkul kita. Semua dirangkum dan dirangkul di dalam Pancasila. Kalau ini di dalam penelitiannya Profesor Dr. Tahir Azhari secara hukum ketatanegaraan tidak ada yang bertentangan dengan Shahifah Madinah yang 47 pasal itu. Terakomodir di sini. Kemudian kita tanya, bernegara ikut siapa, Pak? Bernegara ikut Rasulullah, bukan Al-Fatih. Itu adalah sekian dari generasi-generasi. Utsman itu bukan Abbasiyah pun juga, bukan Abbasiyah pun barometernya adalah kepada Rasulullah. Kalau toh kita mengikuti dari cara negara memimpin di zaman terdahulu ke kita ngikutin yang benar, tapi tidak maksum. Tapi yang maksum, yang pasti benarnya adalah negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Montgomery Watch mengatakan bahwa negara pertama adalah negara yang dipimpin oleh Rasulullah dan konstitusinya namanya Shahifah Madinah atau Misak Madinah atau Piagam Madinah. Itu orang luar secara akademik sudah mengakui dan kita orientasi ngikut kepada negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pancasila hasil penelitian disertasi ilmiah. Dan keduanya sekarang jadi profesor dan mempertahankan kedua disertasinya ini di Indonesia. Sekarang kurang apa lagi? Oh, masih ada korupsi, Pak. Itu mirip sama kita. Tadi guru ngaji aja masih melakukan pelecehan seksual. Mungkin juga ada TNI yang oknum. Mungkin ada Polri yang oknum. Mungkin juga pejabat yang oknum. Ustadz ada yang oknum. Termasuk kita yang muslim itu masih kadang-kadang rajin ngelihat maksiat. Contoh umpamanya, kita kan nggak pernah meributkan perempuan itu kalau nggak nutup aurat. Celananya cuman bokongnya yang ditutupin. Kita ngelihat kadang-kadang ngenikmatin. Tapi soal celana cingkrang, masya Allah ributnya nggak henti-henti. Soal jenggotan, ributnya nggak henti-henti. Soal jenggot, soal bulu aja diributin. Sementara ada orang yang sudah jelas gak tutup aurat, kita gak pernah peduli dengan mereka. Coba, muslim pun mungkin kesalah orientasi, mungkin juga bermaksiat. Jadi dimanapun yang maksiat, senyebutnya maksiat, oknum itu ada. Tapi tidak berarti institusinya. Nah, negara kita belum beres ada korupsi, siapa yang setuju dengan korupsi? Kita berantas, tetapi kadang-kadang malingnya lebih pintar dari kita. Disitulah kewajiban kita untuk terus mendapat pahala, berjuang dan berdakwah untuk menyampaikan kebenaran. Makanya kita berdakwah bagaimana kita membangun kecintaan kepada negara ini tumbuh pada diri kita. Oke, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara berkenaan bagaimana kita mengamalkan Pancasila ini. Ini saya pikir bukan hanya kewajiban BPIP, bukan saja itu hanya lembaganya, tetapi kewajiban kita semua untuk memasyarakat ketuhanan yang Maha Esa, dan di sini dikembalikan kepada majelis agama masing-masing. Tadi kalau mau belajar Islam, tanyakanlah kepada yang memang mengerti Islam. Kalau bahasa kita, belajarlah kepada ulama. Kalau kita organisasi, masuklah pada organisasi yang legal sebagai wadah perjuangan. Bukan organisasi itu agama. Jangan sampai antar organisasi menjadi pertempuran baru. Berorganisasi itu hanya wadah untuk berjuang. Makanya majelis ulama menjadi tenda besar dari seluruh organisasi kan, karena niatnya sama, tujuannya sama, li'ila'i kalimatillah. Hanya lewat NU, Muhammadiyah, Persis, Verti, ya, Al-Wasliyah, Dewan Dakwah, dan seterusnya. Itu hanya proses. Oleh karena itu kita satu paham, dan itu yang menjaga kemurnian. Kalau bicara Islam, Nabi Muhammad Nabi terakhir.
Kalau bicara Islam, kitab sucinya Al-Quran, dan itu firman Allah, bukan kalam Nabi Muhammad. Makanya ada hadis qudsi, ada Al-Quran, kalam Allah, al-munazzal ala nabiyina Muhammadin, kalamullah, bukan kalamu Muhammad. Ini harus diluruskan oleh kita. Kalau mau menafsirkan sholat, ngikuti Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Itu artinya kalau halakoh dengan Nabi, diluasin biar isinya tambah banyak. Bukan sholatnya bikin kursi. Itu pemaknaannya. Ketika memaknai beriringan antara orang laki-laki dan perempuan sholat, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, bukan berarti berdampingan dalam sholat, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak yang sama di hadapan Allah untuk mendapat pahala, tapi tata caranya ngikuti Rasulullah. Itu harus ada gurunya. Mungkin tidak sampai membatalkan sholat untuk mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi membatalkan sholat perempuan itu taruh di depan. Minimal itu kurang adab, karena adabnya di depan, laki-laki, perempuan di belakang, itu kurang adab. Jadi ada tingkatan. Tapi menafsirkan Al-Quran biro'ihi dan menyalai terhadap kerangka tafsir yang dilakukan oleh para ulama, itulah kesesatan. Jadi ada fenomena orang kurang adab, fenomena orang berbuat haram, ada fenomena ketika bikin tafsir sendiri, itu adalah kesesatan. Qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada dalilnya. Wah, neraka aja enak aja. Emang Khalil itu siapa? Bukan Khalil, hadis Nabi yang saya kutip. Khalil nggak tahu apa-apa. Cuman Khalil diajari kiainya begitu. Makanya kita belajar agama harus jelas gurunya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata tabi'in. Kalau kita nggak bisa belajar dari orang yang mengerti agama, maka dia akan bicara agama apa sekenaknya dan siapa saja bisa ngomong seenaknya. Itu kalau kita nggak ada gurunya. Maka kita ketuhanan yang Maha Esa pasti tidak berarti kita ini menistakan agama lain, tidak boleh menistakan agama sendiri juga. Dengan cara apa? Ya dengan belajar agama yang benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ada kemanusiaan. Kenapa dalam Islam ada hukuman? Kan nyakitin orang, Pak, apalagi sampai kisos. Tapi walakum fil qisasi hayatun, orang yang dihukum kisos itu adalah kehidupan. Kenapa? Karena kalau tidak dikisos dia akan banyak membunuh orang. Lebih baik satu orang yang dibunuh tapi menyelamatkan sekian banyak. Demikian ketika ada orang bermasalah, kenapa ditangkap oleh Densus? Densus kok sampai kadang-kadang menembak? Kenapa Densus juga mengurung? Dia kan nggak kemanusiaan, Pak. Manusia kan bebas. Hurriyatus syakhsi mahdudatun bi hurriyatil khairi wa bi hurriyatil ghairi. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Lebih baik mengurung satu orang daripada bikin rusak banyak orang. Jadi tidak berarti hukuman itu berarti kemanusiaan sebebas-bebasnya. Jadi ada koridornya. Dan siapa yang punya hak? Pemerintah. Kita tidak boleh bikin tindakan sendiri. Bapak Ibu sekalian, Ustaz, ini haram, Pak. Saya tindak maling, saya tangkap sendiri, Pak, dihajar sendiri. Jangan sampai menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Tuh udah diomelin di belakang tuh. Berarti sudah harus cepat-cepat ya, udah mau habis, udah protes kursinya itu ya. Ini kalau ada Densus berang-berang begini saya aman, karena ada Densus di dalam ruangan ini. Kalau nggak ada Densus saya sudah langsung terbirit-birit ini. Tapi ada Densus aman. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, coba dihayati persatuan Indonesia. Negara-negara yang nggak bersatu apakah bisa menikmati ketenangan, kemajuan? Nggak mungkin. Coba sekarang lihat di Sudan, Bapak Ibu sekalian, perang saudara. Jangankan maju, hidup sendiri aja nggak bisa, dia harus mengungsi. Kerakyatan kita harus punya ada hikmah kebijaksanaan itu. Dan yang penting adalah dari negara tidak ada kekhususan bentuk tapi keadilan. Jadi negara model itu tidak ada yang paten, tidak ada yang qat'i dari Islam.
Tetapi yang qat'i dari Islam, tegaknya keadilan. Makanya di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di paling bawah. Dan rangkaian dari 1, 2, 3, 4, 5 ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah Pancasila itu. Bukan karena pertama diambil, yang terakhir tidak diambil, juga tidak bisa. Keadilan sosial tanpa ketuhanan itu juga tidak benar. Jadi ini satu kesatuan Pancasila. Ini perlu disosialisasikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oh, dalilnya persatuan Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada dalilnya semua. Ya, ta'dilu aqrabu littaqwa, keadilan sosial. Kalau kita mau takwa kepada Allah, menyebarkan keadilan. Oke, slide berikutnya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan piagam Madinah. Itu paralel Indonesia dengan NKRI. Sekarang lagi banyak orang mau belajar ke Indonesia. Saya sudah 3 kali diundang ke Saudi untuk cerita tentang Islam Wasatiyah dan Pancasila. Saya sudah 3 kali di konferensi internasional di Arab Saudi. Insya Allah September kesana lagi yang keempat kalinya. Itu di seminar-seminar di sana. Saya kemarin juga bareng dengan Pak Mahfud ke India, menyampaikan tentang Wasatiyatul Islam di India. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang luar sedang belajar ke Indonesia karena kita dianggap sukses membangun persatuan dengan berbagai suku yang ada. Sekarang pulau kita ada 17.500 lebih, bahasa kita ada 600-an lebih. Itu kita bisa disatukan dengan Pancasila. Orang belajar sama kita. Jangan sampai ini kita orang belajar, nanti orang niru kita, kita yang meledak. Ini mirip dengan dengan PIL KB, program KB. Dulu zaman Soeharto orang pada belajar KB ke Indonesia. Sekarang udah amburadul acara program KB-nya. Jadi 2 anak lebih baik katanya. Dibedain 2 anak lebih baik katanya. Jadi kita kadang-kadang sudah bagus tapi susah mempertahankan. Sekarang kita aromanya bagus. Dinamika, diskusi, kritik presiden juga malah memberi penghargaan pada orang yang mengkritik. Itu nuansa yang bagus, bukan dimusuhin. Tapi kalau ada orang yang merongrong NKRI, melawan persatuan kita, itu harus kita perangi. Ini harus tepuk tangan kalau ini nih, biar nggak ngantuk ya. Oke, slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini isinya piagam Madinah. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Pasal pertama dari 47 pasal itu adalah soal persatuan. Kalau kita di sila yang ketiga, persatuan Indonesia, di sana persatuan masyarakat Madinah itu harus menjadi pegangannya. Dan prinsip kesamaan dan keadilan, wa innal yahuda yunfikuna ma'al mu'minina madamu muharribin wa inna 'alal yahudi nafaqatuhum 'alal muslimin nafaqatuhum wa inna bainahum an-nasru 'ala man haraba ala hadhihi as-sahifah. Jadi bela negara itu kewajiban seluruh warga negara. Ibu bapak sekalian nggak bisa melarang sekarang jadi wali kota karena non muslim, tidak ada. Oh, kita kepingin muslim Pak, itu harus. Kayak kita pengen saya memimpin orang Garut Pak, ya itu harus, orang keinginan kita. Saya pengennya orang baik-baik Pak, harus. Tetapi tidak bisa secara konstitusi kita melarang mereka. Kalau mau menang, pilihlah orang yang menurut kita baik. Jadi kita nggak bisa menghalang secara konstitusi. Ada gubernur non muslim nyalon, apakah karena non muslim dilarang? Di Jawa Barat umpamanya, konstitusinya tidak ada yang melarang. Tapi masing-masing berjibaku seperti halnya kita kampanye 01, 02 dan 03, itu adalah urusan kecenderungan dan itu sah dan legal secara konstitusi. Dan itu bukan perang Badar, apalagi perang Uhud. Itu adalah memilih warga negara kita untuk memimpin kita, orang yang terbaik di antara kita. Jadi kita memilih orang muslim, kita memilih orang warga negara kita, orang lembaga kita atau di daerah kita sendiri, itu boleh. Tapi jangan sampai kita ini melarang orang lain untuk maju dan meremehkan atau merendahkan pada kelompok lain. Maka tadi identitas politik itu perlu, tetapi politik identitas itu jangan. Tidak boleh kita lakukan karena akan memecahkan belah kita. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini prinsip kebebasan beragama. Kalau kita Al-Quran, lakum dinukum waliyadin,
wa inna yahuda bani aufun ummatun ma'al mu'minina lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusihim illa man aqlama wa asima fa innahu la yutagu illa nafsa wa ahla baiti. Kebebasan beragama Bapak Ibu sekalian dijamin. Itu konstitusi. Jadi di Madinah zaman Nabi enggak semuanya muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada kelompok pagan yang enggak beragama. Boleh, yang penting patuh pada konstitusi. Sama dengan kita, ketuhanan yang Maha Esa meresmikan 6 agama dan kepercayaan. Tapi tidak boleh ada agama yang menodai agama itu. Atas nama Islam nggak percaya Al-Quran. Atas nama Islam nggak percaya Nabi Muhammad terakhir. Itu menodai. Tapi mereka mengatakan saya agama tertentu, bukan agama Islam, nggak percaya Al-Quran, nggak ada urusan. Itu lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan bilang hak dia Pak. Dia mau nyembah, maunya haji di mana terserah, mau haji Borneo. Dulu Gavatar tuh hajinya ke Borneo. Dan Gavatar itu termasuk Musaddiq, orang yang nggak mau ketemu dengan MUI. Ternyata dia yang sesat yang nggak mau ketemu dengan MUI. Jadi kalau ada orang sekarang nggak mau ketemu dengan MUI, itu tanda-tandanya sesat. Itu Musaddiq dulu tuh nggak mau Pak sama sekali, pokoknya MUI nggak mau sama sekali, sampai dilarang Gavatar karena Gavatar ternyata ada penipuan-penipuan dan juga penyimpangan-penyimpangan. Itu kewajiban MUI meluruskan. Tapi orang yang nggak beragama Islam tidak boleh disakiti oleh umat Islam, tidak boleh dilarang untuk beribadah oleh umat Islam. Bahkan kita mentoleransi, mempersilahkan, jangan diganggu oleh kita, silahkan melaksanakan ajaran agamanya, dan keamanan, wajib memberi keamanan mereka untuk menjalankan ajaran agamanya. Itu harus dilakukan oleh MUI Pak. Tapi kalau agama kita dinistakan, kita harus luruskan dengan cara yang sesuai undang-undang. Kami mengeluarkan fatwa, orang tanya kok diperkarakan, disomasi MUI mamanya diperkarakan dan seterusnya. Orang nanya, kami dapat suratnya pertanyaan dari lembaga resmi pemerintah, penegak hukum yang nanya hukumnya. Dalam bahasa kita fikih, takhirul bayan an waqtil hajah haramun, dari mengatakan begitu. La yajuzu bermakna haram atau yukrahu, takhirul bayan an waqtil hajah. Enggak boleh kita menunda penjelasan saat orang-orang butuh penjelasan. Oleh karena itu ketika orang menanya hukumnya gimana Pak, ya dijawab oleh kita. Dan undang-undang kita juga menjaganya dan melindunginya, menjamin hak setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Tapi kita punya PNPS Pak, tidak boleh melakukan penodaan agama. Yang baru ini katanya tahun 2025 akan dihapusnya undang-undang penodaan agama. Tapi mungkin dengan ITE dan seterusnya. Tetapi itu belum berlaku. Makanya kami sebenarnya masih menginginkan undang-undang penodaan agama tetap ada. Undang-undang yang baru KUHP itu menghapus itu Pak. Tapi berlakunya setelah tahun 2025. Ini saya informasi saja. Dan kita masih ada kesempatan judicial review dan seterusnya. Sama dengan ketika kita berkenaan dengan nikah beda agama, kita main juga di judicial review di MK. Bukan hanya debat, kami lakukan juga di dalam penegakan hukum. Kita ada undang, ada caranya. Jangan ngamuk-ngamuk sendiri. Nanti jangan sampai melakukan penegakan hukum dengan cara melanggar hukum, karena ada penegak hukumnya. Maka kita harus bersama-sama dengan penegak hukum. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melaksanakan kewajiban bernegara. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil 'adl. Saya pikir masing-masing kita hafal ini setiap Jumat. Tapi penghayatannya perlu kita perdalam lagi, harus lebih banyak. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Inna dina bil mulki wal mulku bil jundi wal jundu bil mali wal malu bi imaratil biladi wa imaratul biladi bil adli bainal ibadi fadinu bil mulki yaqwa wal mulku bid dini yabqa. Ini Al-Ghazali. Ya Bapak Ibu sekalian, agama ini butuh negara. Negara itu butuh tentara, butuh penegak hukum. Penegak hukum itu butuh harta, maka kita bayar pajak.
Nggak bisa.